supposed to feel. Halo teman-teman IB Plus O. Kembali lagi di channel IB Plus O. Siapa nih yang gabut malam ini? Malam minggu, gak ada kemana-mana. Oke, kalau yang gabut malam ini gak ada kemana-mana, kita nonton aja di sini di channel IB Plus O. Ya teman-teman, apa yang kita bahas hari ini? Seperti yang tadi dibilang, market kripto. 24 jam, 7 hari, 7 malam, gak ada berhentinya. Luar biasa. Oke, jadi kita coba mau bahas tentang kripto, cuman kita nggak bahas soal basicnya, soal apa sih itu kripto. Mungkin karena udah banyak channel yang ngebahas soal kripto ini ya. Jadi saya nggak masuk ke itu situnya lagi. Kita langsung bahas ini soal marketnya nih. 24 jam, ya 7 hari 7 malam, nggak ada libur-liburnya. Luar biasa. Nah, buat teman-teman yang udah berkecimpung di dunia investasi atau trading kripto, mungkin udah tahu ya, marketnya kripto 24 jam, 7 hari 7 malam. Tapi buat teman-teman yang masih belum dan takut join ke sini, ya, ini sekedar info aja. Jadi market kripto ini 24 jam, 7 hari 7 malam, luar biasa. Nggak ada liburnya. Sementara market saham aja dari Senin sampai Jumat, termasuk komoditi sama forex ya, juga sampai Senin sampai Jumat. Tapi kripto ini luar biasa. 7 hari 7 malam. Gak ada liburnya. Ya, gak ada sama sekali. Nah, ini kita coba pakai exchanger luar ya. Untuk backgroundnya aja. Kita nggak akan bahas exchanger luarnya terlalu mendalam saat ini. Ya, takutnya masih dinyatakan ilegal oleh Bapepti. Ini kebetulan hanya backgroundnya aja. Saya coba sedikit ngasih tahu buat teman-teman ya. Jadi market kripto itu ya, market kripto itu 7 hari, 7 malam. Oke. Nah, untuk candle satu harinya itu teman-teman bisa lihat ya, candle satu harinya itu nanti itu diganti jam 12. Jam 12 malam. Oke, mungkin 00 WIB ya. Di Indonesianya. Jadi pergantian harga candle satu hari itu diganti 00 WIB. Oke, jadi nggak ada berhentinya. Nah, apa lagi yang kita bahas? Nah, teman-teman, market kripto ini luar biasa ya. Kenapa? Karena dia ada pasar selain pasar spot, dia juga ada pasar future-nya atau derivatif. Ya, nah, pasar spotnya itu apa? Pasar spot itu mirip-mirip dengan pasarnya saham Bursa Efek Indonesia. Jadi cuma satu arah. Ya, di sini mungkin buat yang mau invest buat jangka panjang ya, tapi kita nggak rekomendasi. Ini sedikit advice saja, ini sedikit review aja, maksudnya sedikit edukasi. Jadi buat yang mau invest mungkin akan masuknya di pasar spot ya, bukan pasar future-nya atau derivatif. Nah, pasar spot itu seperti ini teman-teman, satu arah. Jadi teman-teman cuma bisa beli barang dulu, lalu nanti harganya naik. Ya, ketika udah naik cuan, ya teman-teman bisa jual. Ya. Nah, kalau harga turun, pilihannya cuma hold, menunggu atau cut loss, ya. Nah, itulah pasar spot. Pasar spot cuma satu arah. Nah, ini contoh tampilan pasar spot. Oke. Nah, koinnya BTC, Bitcoin, BTC USDT, ya. Ini dia tampilannya, ini grafiknya, ya. Di sini ada order booknya, lihat nih, mirip saham ya. Ada order booknya, ada. Nih, permintaan di harga, permintaan beli, permintaan jualnya, ini ada. Di harga berapa, ini ada. Lihat nih, luar biasa. Ini kebetulan koin yang paling besar ya, BTC. Nah, ini pasar spotnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di sini. Kalau mau yang menyimpan jangka panjang, invest jangka panjang, masuk di pasar spotnya. Oke? Nah, apalagi yang ada? Selain NFT apa segala macam itu nanti kita bahas ya. Satu lagi adalah pasar future-nya. Ya. Pasar future itu dua arah, future atau derivatif. Dua arah.
Jadi naik kita bisa cuan, turun kita juga bisa cuan. Kayak gimana pasar future atau derivatifnya itu? Nah, teman-teman, ini dia pasar ini dia pasar future-nya atau derivatifnya kripto, ya. Di sini saya contohin ETH USDT perpetual. Apa itu perpetual? Nanti kita bahas ya. Nanti di sesi berikutnya. Oke, kalau mau ini kita cari BTC ya. BTC ya, BTC. Biarkan BTC USDT aja. Oke. Oke. Nah, biar sama kan. Nah, ini dia. Jadi di pasar future atau derivatifnya kripto itu dua arah ya. Ini mirip dengan kayak kita mau trading komoditi atau forex ya. Jadi ini dua arah. Jadi saat naik kita bisa cuan, saat turun juga kita cuan. Oke. Nah, untuk itu makanya untuk di pasar future atau derivatifnya ini nggak disarankan buat yang baru-baru atau pemula yang mengenal dunia trading. Karena di sini nggak ada istilah kayak di pasar saham atau spot ya. Mungkin ada beberapa orang yang di pasar saham atau spot ketika harga turun ya udah biarin aja nanti naik gitu ya. Di sini nggak bisa. Ya. Kenapa? Di sini kalau Anda salah menganalisa dan salah mengambil posisi, lalu ketika harganya berbalik dengan keinginan Anda, maka ada yang namanya likuidasi. Baik itu likuidasi posisi yang sedang kita perdagangkan ataupun likuidasi modal semua. Benar-benar mirip forex. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya bagi yang baru-baru. Bagi Anda yang coba-coba belajar tanpa dipandu dengan orang profesional itu sangat berbahaya. Oke? Nah, jadi buat teman-teman yang di sini ngelihat ada dua tombol nih, buy, sell ya. Di sini beda dengan di pasar spot. Oke, ketika di pasar spot buy-nya tadi untuk kita beli, setelah itu nanti kalau seandainya naik harga koinnya kita cuan baru kita sell. Nah, di sini enggak. Buy itu untuk ngambil posisi kalau seandainya menurut analisa kita harganya akan bergerak naik. Kita akan cuan. Lalu tombol sell atau short kalau menurut analisa kita bahwa harganya ini akan semakin turun. Maka kita pencet sell. Apa yang terjadi kalau cuan? Harganya harus turun terus. Seperti kepala saya. Turun. Nah, itu kita cuan. Tapi kalau kita sell atau short, harganya tiba-tiba berbalik cepat ke atas, selesai. Kalau nggak pasang stop loss atau cut loss ya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, buat yang mau coba-coba di future atau di derivatifnya kripto, hati-hati, Anda harus benar-benar dipandu oleh orang-orang profesional yang udah terbiasa dengan perdagangan dua arah ini. Karena dua arah, teman-teman. Ya. Oke, itulah pasar spot dan pasar future kripto. Oke, teman-teman. Nah, sedikit saya sharing juga karena kebetulan ini saya pakai contoh exchanger luar ya. Akhir-akhir ini lagi rame nih diperbincangkan kalau yang belum ada izin dari Bapepti ya tentunya dianggap ilegal. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, ini sebagai contoh. Dan sedikit edukasi ya untuk di exchanger luar, exchanger lokal ya yang sudah diberi izin untuk beroperasi di Indonesia, exchanger lokal kita itu cuma punya pasar satu arah, pasar spot. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya Indodax atau toko kripto ya. Mereka cuma bisa pasar spot. Cuma bisa pasar spot. Itu dia. Oke. Nah, cerita-cerita soal exchanger lokal yang berizin apa aja? Yuk kita lihat. Oke, teman-teman. Berdasarkan data yang saya langsung ini kita buka nih dari websitenya Bapepti karena kripto untuk di Indonesia itu di bawah naungan Bapepti ya. Oke. Nah, pialang broker mungkin di kripto disebutnya exchanger ya. Apa aja yang udah terregulasi oleh Bapepti ya. Ini dia exchanger lokal yang sudah mempunyai izin untuk kita memperdagangkan aset kripto di Indonesia. Oke. Yang pertama ada PT Tumbuh Bersama Nano. Di sini Nano Invest IO, dia udah izinnya. Lalu Aset Digital Berkat, toko kripto.
sudah pasti tahu ya teman-teman. Lalu ada Aset Digital Indonesia, incrypto.co.id. Lalu ada Cipta Koin Digital, coinku.id. Lalu ada Galat Koin Indonesia, Galat www.galat.id. Oke, saya belum pernah nih cek nih. Indodax, ya. Siapa yang nggak tahu Indodax ya? Lalu ada Digital Exchange, Indonesia Digital Exchange. Ada Crypto Maxima Coin, Crypto Maxima. Oke, lalu ada Luno Indonesia, Luno sering ya, iklannya sering ada nih. Kalau kita buka sosmed. Lalu ada Mitra Kripto Sukses, cryptosukses.com. Ada Panteras Teknologi Internasional, panteras.com. Lalu ada pedagang aset kripto, ya. Lalu ada Pintu Kemana Aja, Pintu, ya. Ada rekeningku.com Indonesia, rekeningku. Ya. Lalu 3 inti utama, Trif, ya. Trinity Investama Berkat, oke. Lalu Upbit Exchange Indonesia dan Zipmax Exchange Indonesia. Jadi teman-teman, inilah daftar exchanger yang mempunyai izin menjual. Teman-teman kalau mau beli yang punya izin untuk jual koin kriptonya di Indonesia, yang legal lah ya. Kalau yang luar-luar itu belum legal. Padahal Binance itu exchanger luar yang terbesar, hampir seluruh dunia memakai Binance ya. Termasuk orang Indonesia juga banyak kok yang pakai Binance. Tapi kita nggak masuk ke bahasan itu ya. Intinya kalau untuk exchanger lokal yang punya izin ya, yang punya izin resmi ya lewat Bapepti, ini dia daftar-daftarnya. Oke. Teman-teman bisa cek ke websitenya Bapepti. Ya. Jadi udah paham ya teman-teman semuanya. Oke. Buat yang gabut, ini sedikit info daripada ada bengong, bingung ya. Jadi sedikit informasi mungkin bisa mengedukasi Anda semua. Nanti kita akan buat review tentang exchanger lokal yang berizin ini ya. Ada beberapa nanti akan saya review. Mungkin di konten selanjutnya. Oke teman-teman, begitu aja sebelumnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berlibur.